Selamat pagi, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi edisi hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Bersama saya Akbar Syam, dan berikut dua berita utama kita dalam Klik Indonesia Pagi hari ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada 3 polisi yang gugur di Lampung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis rapor pendidikan 2022-2024. Rapor pendidikan ini diharapkan dapat memiliki peta pendidikan dan mutu layanan pendidikan. Kita awali Klik Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menindaklanjuti kerjasama Indonesia bersama Tiongkok di kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sesuai rencana, investasi yang akan digelontorkan dalam kerjasama ini mencapai 16 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membahas perkembangan perekonomian dan perencanaan kawasan ekonomi khusus atau KEK bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku salah satu yang menjadi fokus dalam pembahasannya dengan Presiden Prabowo adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sesuai rencana, investasi yang bakal digelontorkan dalam kerjasama ini mencapai 16 triliun rupiah. Erlangga mengatakan pada Kamis 20 Maret 2025, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung KEK di Batang sebagai tindak lanjut dari kerjasama Twin City Twin Park atau TCTP antara RI dan Tiongkok. Rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Park. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Selain di kawasan Batang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto turut melaporkan perkembangan KEK di kawasan Nongsa Kepri yang akan diperluas untuk area data center, serta KEK di kawasan Singhasari, Jawa Timur yang telah berkolaborasi dengan King College. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kredit usaha rakyat KUR lebih banyak untuk sektor-sektor produktif. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4% dan jasa 14,2%. Kebijakan pembiayaan usaha yang produktif. Presiden Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat atau KUR lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif. Erlangga Hartarto mengaku penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan sebanyak 48,4% dan jasa sebanyak 14,2%. Oleh karena itu, Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo bakal merevisi keputusan Presiden atau Kepres yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM. Menko Perekonomian mengatakan Kepres revisi itu juga akan menambah 2 Menteri Koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Nah, Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR, di mana komitenya akan membunyikan itu. Jadi komite kebijakan pembiayaan usaha yang produktif, dan dengan adanya perubahan dari struktur kabinet memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Sebelumnya, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Kepres nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala BP2MI atau semula BNP2TKI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan dirinya masih berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan langkah serupa diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang masih fokus menjalankan tugasnya mengelola keuangan negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan dirinya masih fokus bekerja dan berkomitmen membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Selain itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan langkah serupa diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Erlangga Hartarto mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Erlangga memastikan Sri Mulyani masih bekerja penuh guna menjalankan tugasnya mengelola keuangan negara. Hal itu ditegaskan Menko Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang beredar bahwa rencana mundurnya Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih merupakan kabar yang tidak benar atau hoax. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Sebelumnya isu mundurnya salah satu menteri di Kabinet Merah Putih juga dibantah oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Juru bicara PCO Hariko Satriawibawa menegaskan hingga saat ini tidak ada satupun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah isu mundur dari pemerintahan. Sri Mulyani menegaskan tidak akan mundur dari kabinet dan akan terus mengelola APBN. Di sini. Iya ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab isu kemundurannya yang ramai dibicarakan banyak pihak beberapa waktu terakhir. Sri Mulyani menegaskan ia tidak akan mundur dan akan terus memimpin Kementerian Keuangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Saya tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN. Dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dinilai membuat pasar bergejolak hingga menjadi perhatian investor. Sejumlah analis juga menyebut isu tersebut sebagai salah satu faktor pemicu kaburnya investor asing dan jatuhnya IHSG. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja penerimaan pajak membaik per 17 Maret 2025. Sri Mulyani mengatakan terjadi turnaround penerimaan bruto sehingga penerimaan pajak meningkat 6,6%. Lama nggak ketemu di sini ya? Belum pernah ya ketemu di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak pada bulan Maret terus menunjukkan tren yang positif. Penerima bruto pada periode 1 Maret hingga 17 Maret 2025 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan 6,6%.
Sri Mulyani menyatakan capaian itu merupakan perkembangan signifikan bila dibandingkan dengan catatan terakhir penerimaan pajak bruto negatif 3,8% pada 28 Februari 2025. Menkyu menyatakan posisi penerimaan negara pada akhir Februari disebabkan faktor restitusi yang cukup besar sehingga data belum stabil. Jadi dalam hal ini, dalam kurun waktu 17 hari, 1 sampai 17 Maret, terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% akhir Februari pada 17 Maret posisi sudah positif 6,6%. Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti kemarin penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak Januari-Februari 2025 tercatat sebesar 187,8 triliun rupiah. Angka itu turun signifikan bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 269,02 triliun rupiah. Sementara terkait APBN 2025, Menkyu Sri Mulyani mengingatkan postur APBN 2025 didesain dengan rencangan defisit 2,53% sehingga postur APBN itu akan terus dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 2 oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung akhirnya diamankan. Dengan diamankannya 2 oknum tersebut, pihak keluarga korban berharap supaya keduanya dihukum seberat-beratnya. 2 oknum anggota TNI yang menembak 3 orang anggota Polri hingga tewas saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung akhirnya diamankan. Berdasarkan informasi, keduanya yakni Peltu Lubis selaku Dan Supramil Negara Batin dan Kopka Basarsia selaku anggota Supramil Negara Batin. Saat ini keduanya telah ditahan oleh polisi militer Angkatan Darat. Pihak keluarga korban berharap supaya aparat kepolisian dan polisi militer dapat mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Para pelaku diharapkan dapat diberi hukuman seberat-beratnya. Itu nanti ya terserah sama yang di atas nanti kan. Mereka yang lebih tahu, kita juga nggak bisa mengambil keputusan. Artinya pihak keluarga prosedur hukum. Ya mengikuti prosedur hukum, kita juga nggak bisa. Ya, namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Habis otopsi jenazah akan dibawa kemana? Ke rumah duka. Beliau di Blitar. Oh, di Blitar. Rumah duka di Blitar. Ya, karena keluarga besar di sana semua. Sebelumnya 3 anggota polisi gugur dalam tugas saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025. Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta yang gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung dimakamkan. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan dengan diiringi isak tangis keluarga dan kerabat. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat sebuah mobil ambulan yang membawa peti berisi jenazah Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta tiba di rumah duka di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Suasana haru semakin terasa saat peti jenazah 1 dari 3 anggota Polri yang gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan ini dibawa masuk ke dalam rumah duka yang berisi puluhan anggota keluarga dan kerabat. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta yang mendapatkan luka tembak di sisi kiri bibir hingga menembus rongga mulut ini pun langsung dimakamkan secara kedinasan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadan. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyatakan Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta bersama AKP Anumerta Lucianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri.
Dari 3 anggota Polri yang gugur ini hanya jenazah Bribtu Anumerta M. Galib Surya Danta yang dimakamkan di Provinsi Lampung. Sementara 2 lain dimakamkan di Provinsi Sumatera Selatan. Empat kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter dan 2 desa terancam terisolir. Hujan deras mengguyur Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berdampak pada beberapa sungai besar Barumon, Sosa, dan Batang Kumu meluap. Kondisi terparah dari 4 kecamatan di Padang Lawas terjadi di Desa Trans Ujung Batu 1 hingga 5 dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat luapan sungai Batang Kumu. Akibat luapan sungai Kumu ini beberapa desa terancam terisolir dan masyarakat tidak dapat beraktivitas. Meluasnya luapan air sungai juga merendam fasilitas umum termasuk rumah ibadah dan sejumlah bangunan sekolah hingga pelajar yang sedang menjalani ujian hari ini menjadi tertunda. Luapan air sungai yang merendam rumah warga kawasan perkebunan ini membuat ribuan warga untuk mengungsi ke tempat lebih aman. Sekretaris BPBD Kabupaten Padang Lawas, Irsan Soleh Lubis, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan warga untuk mengungsi dengan mengerahkan perahu karet dan mendirikan posko pengungsian. Aliran sungai di Kabupaten Padang Lawas meluap, termasuk di Kecamatan Aik Nabara Barungun, begitu juga di Kecamatan Sosa, dan begitu juga di Kecamatan Hutaraja Tinggi. Memang yang paling lumayan banyak yaitu di Kecamatan Hutaraja Tinggi terjadi banjir tadi malam. Sekretaris BPBD Kabupaten Padang Lawas, Irsan Soleh Lubis, mengatakan masih tingginya potensi hujan di Kabupaten Padang Lawas. Sekitarnya diharapkan masyarakat untuk tetap waspada, khususnya pemukiman kawasan pinggiran sungai. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Susanto, mengatakan terjadinya penurunan produktivitas sawit beberapa tahun terakhir. Program peremajaan kelapa sawit masih belum berjalan dengan semestinya. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Susanto, mengatakan saat ini produksi kelapa sawit di Indonesia masih stagnan dan sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Pada acara peluncuran buku Panduan Umum Perjanjian Kerja Harian Kelapa Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Susanto juga mengatakan pada tahun 2025 Indonesia masih menghadapi tantangan yang serupa, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi kelapa sawit secara signifikan. Ia juga menambahkan bahwa program PSR saat ini belum berjalan dengan semestinya. Itu masalah produktivitas kita yang menurun, sudah sejak tahun 2021 sampai 2024, kita boleh katakan stagnan dan tidak berkembang. Ya, salah satu memang ekspansi menjadi sangat berkurang karena ada moratorium dan tentu juga ya program PSR kita ya, belum berjalan sesuai yang diharapkan. Sementara itu, industri kelapa sawit Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja harian yang berperan penting dalam proses produksi. Namun sering menghadapi tantangan terkait dengan jaminan upah serta keselamatan kerja yang memadai. Sumarjono Saragi mengatakan GAPKI bekerjasama dengan Serikat Pekerja, Earthworm Foundation, dan Japbusi meluncurkan buku panduan tersebut sebagai panduan langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi termasuk dalam hal tata kelola ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Supaya pekerja terlindungi, perusahaan tidak melanggar aturan, dan tujuan kita menciptakan kondisi kerja yang layak dan sawit berkelanjutan tercapai. Harapannya selain anggota GAPKI, pelaku industri kelapa sawit juga dapat menggunakan panduan ini untuk langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran Poliran Polda Banten. Balai latihan ini merupakan sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran Polda Banten guna mendukung pemberdayaan masyarakat. Kapolri menyatakan Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra.
Adapun 3 sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran, antara lain sektor industri, sektor ketahanan pangan, dan sektor lingkungan hidup. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan gerakan penanaman serentak 2 juta bibit cabai sebagai bagian dari program pekarangan pangan lestari P2L. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui penguatan Tentara Nasional Indonesia melalui revisi Undang-Undang TNI. Fraksi PKS menjamin revisi undang-undang tersebut tidak akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat sipil. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan pembahasan rancangan Undang-Undang TNI sudah selesai dan akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Jazuli, fraksi PKS menyetujui penguatan TNI melalui revisi Undang-Undang TNI. Ia menjamin revisi Undang-Undang TNI tidak akan menghidupkan lagi dui fungsi ABRI. Nah, revisi ini itu dari sisi pasal yang kita rubah dipastikan tidak ada kembalinya dui fungsi TNI atau militer dan tidak ada lagi nanti militer atau tentara itu menguasai seluruh nada. Karena pasal terkait bisnis tentara itu tidak dirubah. Segala macam banyak itu. Yang dirubah itu hanya peran sama umur. Kan Polri pensiunnya udah naik umurnya. Hakim, Jaksa Agung udah naik hukumnya. Tentara belum naik dia umurnya. Presiden PKS Ahmad Saiku menyatakan, PKS menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Hal ini merupakan konsekuensi PKS sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Kami hari ini adalah masuk dalam koalisi dalam pemerintahan hari ini. Oleh karena itu, berbagai hal yang menjadi concern, program, dan perhatian dari koalisi tentu akan menjadi perhatian kami juga untuk memperjuangkannya. Dan sekali lagi, kaitan dengan RUU TNI, tadi faktor yang akan kita perkuat adalah TNI-nya. Fraksi PKS juga memastikan TNI aktif hanya bisa mengisi 14 jabatan di kementerian lembaga yang ditentukan. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang digelar pada Selasa 18 Maret 2025. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dipandu oleh Sandia Jayanti. Belajar bersama. In this program, we will learn many new things that make English is more fun and exciting. Sea level will rise. You see here? This is the condition. Belajar bahasa Inggris jadi makin seru bareng Miss Desi. Tentang sea creatures atau binatang-binatang yang ada di laut. So dolphins have large. Jangan lewatkan Belajar Bersama segera.
Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Lainnya, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan serangkaian kegiatan festival, di antaranya Sempurna Indonesia dan Ramadan Berdaya Jejak Jajanan Nusantara. Menko PM Muhaimin Iskandar mengungkapkan program itu bertujuan untuk mendorong ekosistem pemberdayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dan memiliki bagian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan serangkaian kegiatan festival Sempurna Indonesia 2025 yang digelar di kantor Kemenko PM Selasa 18 Maret 2025. Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan melalui kegiatan pameran UMKM ini nantinya pemerintah akan melakukan inkubasi bisnis, pembinaan, pelatihan, pendampingan, promosi dan pemantauan yang berkesinambungan dengan membangun forum interaktif antar pelaku UMKM dan masyarakat. Dengan pola ekosistem ini patut menjadi contoh semua pihak yang ingin menyelenggarakan agar semua jenis pameran, semua jenis expo, semua jenis eksibisi yang dibangun adalah satu ekosistem pemberdayaan, sehingga nanti semua UMKM yang terlibat akan mendapatkan nilai tambah sekaligus menjadi bagian integral dari kekuatan ekonomi nasional kita. Ditargetkan sekitar 3.000 UMKM se-Jawa sampai Bali dapat mengikuti kegiatan inkubasi bisnis selama 5 bulan dan akan dikurasi menjadi 300 UMKM. Menko PM Muhaimin Iskandar berharap kegiatan Sempurna Indonesia dan Ramadan Berdaya Jejak Jajanan Nusantara 2025 dapat menjalin sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis rapor pendidikan 2022-2024. Rapor pendidikan ini diharapkan dapat memiliki peta pendidikan dan mutu layanan pendidikan. Dalam rangka menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, serta mendorong refleksi perbaikan mutu dan transformasi sistem pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP melakukan rilis rapor pendidikan 2022 hingga 2024. PLT Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Tony Toharudin mengatakan, rapor pendidikan merupakan sumber terpercaya yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan rapor tersebut juga merupakan himpunan data dari berbagai mekanisme dan diharapkan dapat memiliki peta pendidikan dan mutu layanan pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini kan memang penyampaian kami atas, ya kita boleh menyebut potret pendidikan 3 tahun dari tahun 2022 sampai 2024, dan ini dihimpun dari berbagai sumber. Kebetulan sejalan dengan prioritasnya Pak Menteri. Ini kan hasil rapor 2024 ya. Jadi artinya Pak Menteri hanya waktu berapa bulan Pak? Oktober ya? Oktober. Nah sehingga nanti ini menjadi perbaikan Pak Menteri untuk kualitas pendidikan berikutnya. Sangat sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Menteri sekarang.
PLT Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Tony Toharudin mengatakan rapor pendidikan sebelumnya telah menjadi acuan sekolah di berbagai daerah. Namun belum semua daerah bisa dan terampil dalam mengakses rapor pendidikan. PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada arus mudik Lebaran 2025. Diskon ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Maret dan berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta menuju Semarang. Pemerintah terus melakukan persiapan dalam menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna membahas permasalahan di lapangan mendekati arus mudik Lebaran, salah satunya yaitu diskon tarif tol. PT Jasa Marga yang merupakan salah satu penyedia jalan tol telah mengumumkan akan adanya diskon atau potongan tarif tol. Pemberlakuan potongan tarif tol ini berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta menuju Semarang. Potongan tarif tol berlaku untuk ruas tol yang dikelola Jasa Marga Group dan badan usaha jalan tol lain mulai tanggal 24 hingga 26 Maret 2025. Di antaranya mulai dari Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, Palimanan, Kanci, Pejagan Pemalang, Batang, Semarang. Sementara potongan tarif tol tahap kedua hanya berlaku untuk pengguna jalan tol di ruas jalan tol yang dikelola Jasa Marga yaitu pada tanggal 26 hingga 28 Maret 2025. Adapun besaran diskon untuk golongan 1 yaitu Rp440.000 menjadi Rp352.000. Sementara untuk golongan 2 dan golongan 3 dari harga Rp679.500 menjadi Rp544.600. Dan kendaraan golongan 4 dan 5 dari harga Rp894.500 menjadi Rp715.600. Besarannya kurang lebih sama 20% dan ada periode mudik dan ada periode balik. Cuma memang bedanya ini karena memang terintegrasinya tuh beda-beda grup gitu ya. Yang dapat disimpulkan memang untuk semua BUJT itu untuk periode mudik itu dari tanggal 24 sampai 26 Maret itu semua BUJT, saya bicaranya konteks Jasa Marga Group yang juga terintegrasi khususnya di Trans Jawa karena dia bicara dari Jakarta sampai dengan Semarang. Selain arus mudik, Jasa Marga juga akan memberlakukan diskon tarif tol pada tanggal 8 hingga 9 April 2025. Namun hal tersebut masih akan berubah tergantung dari kebijakan dari pemerintah pusat. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau Bazar Ramadan di wilayah Kota Tangerang. Dalam Bazar Ramadan juga memamerkan produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan WBP. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Men-Imipas Agus Andrianto bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meninjau Bazar Ramadan yang digelar di Taman Elektrik samping Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Bazar Ramadan yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Damai Wanita Persatuan digelar dalam rangka menstabilkan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ada 5.000 paket sembako berisikan minyak, beras, tepung terigu dan gula pasir yang disediakan panitia dengan harga Rp65.000 per paketnya. Tidak hanya itu, dalam Bazar Ramadan tersebut juga memamerkan hasil karya warga binaan pemasyarakatan WBP di lapas dan rutan se-Jabodetabek. Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Bazar Ramadan digelar untuk membantu masyarakat sekitar mendapatkan sembako dengan harga murah dan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Usai meninjau Bazar Ramadan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta rombongan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang untuk memberikan santunan kepada warga binaan.
Museum Rekor Indonesia mencatat rekor baru dalam pembagian makanan takjil gratis bagi warga di daerah khusus Jakarta yang melibatkan lebih dari 2.600 perempuan. Museum Rekor Indonesia mencatat rekor baru dengan memasak dan berbagi takjil serentak oleh perempuan terbanyak di Indonesia yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Jakarta. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Daerah Khusus Jakarta mengadakan kegiatan memasak takjil serentak di 5 wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di 267 kelurahan yang melibatkan lebih dari 2.600 perempuan. Ketua DWP Jakarta sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Komariah Marullah menyatakan, kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama di bulan Ramadan. Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Krim Cafe dalam melakukan kegiatan takjil untuk di bulan Ramadan ini. Tujuannya ini adalah untuk pertama ya, silaturahmi tentunya. Yang kedua adalah untuk ajang kebersamaan, lalu juga kekompakan dari anggota Dharma Wanita Persatuan dalam melakukan kegiatan bersama. Sebenarnya kita pengen banget untuk meng-highlight ini, terutama di bulan Ramadan, karena peran ibu dan peran perempuan ini kan sangat besar ya, terutama untuk penyiapan takjil, terus kemudian untuk sahur, berbuka puasa dan lainnya. Jadi kita sebagai brand yang kita pengen mensupport untuk peran perempuan supaya untuk terus bereksplor, berkreasi dengan cinta menggunakan Krim Cafe tentunya. Komariah Marullah mengapresiasi kegiatan yang melibatkan perempuan terbanyak dan bekerja sama dengan Krim Cafe menjadi inspirasi bagi perempuan di luar wilayah Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebijakan inklusif memastikan setiap warga, termasuk kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan hak dasar, akses setara terhadap pelayanan, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Juga dilayanan karena banyak dulu petani dulu nggak punya KTP, Kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusi bersama para mitra organisasi masyarakat sipil OMS berbagi inisiatif serta komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif bertajuk Dialog dengan Media Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia. Dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multi pihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GETSI). Sejumlah mitra OMS inklusi hadir mendukung dialog media ini, yaitu ICA, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PK, dan Kemitraan. Direktur Eksekutif Sigap Indonesia Joni Yulianto menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kami berharap bahwa isu-isu inklusi sosial yang berkaitan dengan problem masyarakat rentan, dalam hal ini terutama masyarakat difabel, itu dipahami oleh media dan juga publik begitu ya. Karena selama ini apa yang kami kerjakan bersama dengan masyarakat, bersama dengan teman-teman difabel, kami berharap itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang diperluas, direplikasi di berbagai wilayah. Sementara Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PK yang juga mitra organisasi masyarakat sipil OMS yang berfokus pada pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam aspek sosio-budaya dan ekonomi pembangunan. Melalui inklusi, PK berharap dapat berperan penting dalam memberdayakan perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal lainnya untuk mengakses layanan dasar, antara lain identitas hukum,
perlindungan sosial, serta bantuan ekonomi dan penghidupan yang layak. Ya, jadi harapannya ke depan akan ada kerjasama dengan media, misalnya media bisa meliput ke lokasi-lokasi peka terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh ibu-ibu anggota Serikat Peka, mengorganisir diri ini dan juga memfasilitasi masyarakat marginal lain untuk memperoleh berbagai macam program dan mengakses berbagai macam kegiatan yang ada di wilayah mereka sehingga kehidupan mereka lebih baik. Peserta diskusi juga menghadirkan pembicara dari OMSS Tungkara, tim leader program inklusi dan pimpinan pusat ICA berkomitmen untuk menciptakan kondisi agar masyarakat marginal memiliki keamanan dengan dapat menggunakan hak mereka untuk mengakses layanan dasar secara penuh, serta mencapai kesejahteraan melalui pendekatan ekonomi yang berkeadilan. Militer Zionis Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina di tengah gencatan senjata. Selain itu, Kementerian Pertahanan Taiwan merilis rekaman gambar latihan militer Tiongkok di dekat Taiwan. Berikut kilas internasional selengkapnya. Petugas medis dan warga Palestina bergegas menyelamatkan warga Palestina yang menjadi korban serangan udara Israel yang menghantam Gaza Utara pada Selasa dini hari. Serangan menghantam puluhan target mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu terkait perpanjangan gencatan senjata yang telah menghentikan pertempuran pada Januari. Serangan dilaporkan terjadi di beberapa lokasi termasuk kota Gaza dan Deir al-Balah, Gaza Utara, serta Khan Yunis dan Rafah di jalur Gaza Tengah dan Selatan. Korban serangan Israel mengungsi dari kota Gaza, Gaza Utara saat Israel melanjutkan serangan. Pejabat Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan banyak korban tewas adalah anak-anak. Rekaman gambar menunjukkan para korban dievakuasi ke ambulans dan jasad-jasad korban ditutupi selimut di tanah di kota Gaza. Pasca serangan Israel di kota Gaza, para rakyat berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada korban saat jenazah mereka dibaringkan di tanah di Rumah Sakit Baptis Arab Al-Ahli. Serangan Israel di Gaza telah meninggalkan kerusakan yang meluas dengan bangunan-bangunan rusak dan puing-puing berserakan di seluruh wilayah. Direktur Rumah Sakit Gaza, Dr. Muhammad Zakut, mengungkapkan serangan Israel di Gaza menewaskan lebih dari 200 warga Palestina. Bahkan selama gencatan senjata, Israel melarang masuknya peralatan medis yang sangat diperlukan untuk mempertahankan sisa sistem kesehatan dan rumah sakit yang berfungsi di Gaza. Israel telah menghancurkan lebih dari 22 rumah sakit dan hanya kurang dari 7 rumah sakit yang sekarang beroperasi sebagian. Kementerian Pertahanan Taiwan merilis rekaman gambar latihan militer Tiongkok di dekat Taiwan setelah Beijing merilis pernyataan yang mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan hukuman atas promosi separatisme yang terus dilakukan Presiden Taiwan Lai Ching-te. Tiongkok yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau itu dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan Tiongkok telah melakukan patroli kesiapan tempur bersama, satu di pagi hari dan satu di sore hari, dengan mengirim 54 pesawat tempurnya termasuk jet J-10 dan pesawat nirawak ke daerah-daerah dekat Taiwan. Pesawat Tiongkok terbang di wilayah udara di utara, barat, barat daya, dan timur Taiwan. Pasukan udara dan laut Taiwan dikirim untuk berjaga-jaga. Ladang pohon persik dan pir yang sedang berbunga di Catalunya Utara, Spanyol menampilkan hamparan bunga berwarna pink atau merah muda yang terlihat indah dan memanjakan mata. Warna bunga yang cantik mengundang kekaguman para wisatawan dan warga setempat. Di Aitona, Provinsi Lleida, Spanyol, puluhan orang tampak berjalan di tengah hamparan bunga untuk menikmati keindahan dan mengabdikannya. Para pengunjung tampak asik berpose dan mengambil foto dengan latar belakang bunga-bunga yang sedang bermekaran. Seorang mahasiswi asal Barcelona, Ketan Ridi, menyatakan ia baru pertama kali melihat pepohonan ini dan sangat mengagumi hamparan bunga yang terlihat sangat cantik dari kejauhan.
Sementara pengunjung lainnya Yasin Yusef telah 3 kali datang ke tempat tersebut dan berusaha untuk datang setiap tahun karena sangat menyukainya. Yusef menyebut tempat itu sangat nyaman dan romantis dan sangat bagus untuk mengambil gambar dan video. Ribuan orang mengunjungi ladang tanaman persik dan pir ini setiap musim semi untuk menyaksikan dan mengabadikannya. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jangan lewatkan keseruannya hanya di TVRI Sport. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis senyummu jernih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya? Cerita tentang kita setiap Kamis selama Ramadan, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan coletehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa dari mau ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting Lutung Kasarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area Senin sampai Rabu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dalam menghadapi tantangan era digital dan memastikan keamanan data pasien, diperlukan perlindungan maksimal terhadap sistem digital rumah sakit agar pelayanan kesehatan dapat berjalan aman dan lancar. Dalam upaya meningkatkan keamanan cyber dalam pelayanan kesehatan, digelar penandatanganan nota kesepahaman antara Rumah Sakit Atmajaya dengan PT Itsek Asia Tbk yang diselenggarakan di Rumah Sakit Atmajaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam kerjasama ini, Rumah Sakit Atmajaya akan mengimplementasikan Intelibron Orion guna memantau potensi ancaman dalam upaya mencegah kebocoran data pasien. Selain itu, hal ini digunakan untuk menganalisis pola serangan serta meningkatkan ketahanan sistem digital rumah sakit. Tak hanya itu, tenaga medis dan staf IT Rumah Sakit Atmajaya juga akan mendapatkan edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Nah, awareness untuk Indonesia sendiri ini masih terbatas seputar cyber security. Kita ini masih bisa dikatakan agak tertinggal. Nah, dengan ini sendiri kita inisiasi, terutama kita harus maju di dalam melindungi data-data pasien. Dengan kerjasama ini, Rumah Sakit Atmajaya siap menghadapi tantangan era digital dan memastikan data pasien tetap terjaga.
Majelis Pendidikan Kristen Indonesia di Indonesia berkomitmen untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan mengatakan MPI Indonesia berkomitmen untuk membantu melayani advokasi pendidikan Kristen di Indonesia. Tidak hanya masalah pendidikan, MPI Indonesia juga akan memberikan bantuan hukum kepada yayasan penyelenggara pendidikan Kristen jika memerlukan bantuan hukum. Intinya kita ingin menjadi mitra yang baik, mitra bagi pemerintah. Tapi pada saat bersamaan kita juga ingin melihat bahwa proses pembelajaran sekolah Kristen bisa berjalan dengan baik. Sekolah itu juga perlu untuk pendampingan. Oleh karena itu pada tahun 2024 kemarin kami melakukan TOT hukum bagi pengurus-pengurus yayasan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia untuk melakukan bagaimana melakukan edukasi hukum. Kedepan lembaga Nusantara bukan saja membantu bantuan hukum pendidikan Kristen, tetapi juga seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Forum Sineas Banua Kalimantan Selatan menggelar program bioskop bisik inklusif. Meski memiliki keterbatasan lewat program bioskop bisik, para penyandang disabilitas dapat merasakan atmosfer penonton film. Menonton film adalah salah satu bentuk hiburan yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Namun bagi mereka yang memiliki keterbatasan, menikmati hiburan film seringkali menjadi sebuah tantangan. Padahal kebutuhan mereka akan hiburan tidaklah berbeda dengan kita yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Guna memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati pengalaman menonton serupa, Forum Sineas Banua kembali menggelar bioskop bisik layar film Banjar Inklusif. Di bioskop ini, para penyandang tunanetra dapat menikmati film dengan bantuan alat pendengar yang menyajikan audio deskripsi, serta narasi tambahan seperti adegan, ekspresi wajah, hingga setting latar film. Sedangkan bagi penyandang tuli dapat menikmati film dengan bantuan juru bahasa isyarat atau membaca subtitle yang disediakan. Ketua Forum Sineas Banua Munir Sadikin mengaku penggunaan bahasa hingga rating film menjadi beberapa pertimbangan sebuah film dapat ramah disabilitas. Tidak banyak ternyata film-film karya sineas lokal atau sineas Kalimantan Selatan yang inklusif, dalam tanda kutip bahwa ratingnya aman, terus juga secara bahasa mudah dimengerti, terus secara konteks juga tidak terlalu berat dan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Nah itu jarang. Jadi akhirnya kita lebih sulitnya dalam mencari film yang tepat untuk mereka. Salah seorang penonton disabilitas, Rian, mengaku senang karena melalui bioskop bisik mereka dapat merasakan atmosfer menonton film. Tentunya kami semua, terkhusus dari saya pribadi, yang mengalami atau menjalani kehidupan sebagai tunanetra itu sangat merasa bahagia dan merasa bahwa ini betul-betul menonton walaupun tanpa penglihatan yang saya kan. Hadirnya bioskop bisik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pegiat seni lain agar dapat memikirkan karya yang lebih inklusif, sehingga karya tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali mereka yang memiliki keterbatasan. Untuk memfasilitasi anak-anak penyandang disabilitas, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah akan bangun rumah inspirasi untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas untuk berkreasi serta berinovasi. Dengan luas lahan sekitar 6 kali 15 meter di Komplek Kecamatan Mijen, Semarang, Wali Kota Semarang,
yang didampingi Wakil Wali Kota Semarang mulai melakukan langkah nyata dengan mendirikan rumah inspirasi yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pembangunan yang direncanakan selesai pada 4 bulan ini nantinya akan diisi tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dan masyarakat yang memiliki keterampilan khusus untuk berbaur memberikan pembelajaran. Dalam pembangunan rumah inspirasi ini, Wali Kota Semarang juga akan mengandeng perusahaan serta tenaga psikologi untuk mendidik anak-anak disabilitas bisa mandiri. Wali Kota Semarang mengaku pembangunan rumah inspirasi di Komplek Kecamatan Mijen ini sebagai momentum awal untuk memberikan pembelajaran pada anak disabilitas yang agar bisa berkreasi serta berinovasi. Rumah itu berarti ada kehangatan, ada yang mengurus. Sepertinya teman-teman di Dinas Sosial dan Kecamatan sudah berhasil mengkomunikasi bersama dengan INSI, bersama dengan teman-teman ikatan himpunan masyarakat mengurusi ya. Adanya rumah inspirasi bagi anak penyandang disabilitas ini, warga menaruh harapan besar agar anak-anak yang menyandang disabilitas bisa berguna dengan adanya pembelajaran untuk bisa berkreasi dengan tingkatannya masing-masing. Sangat senang sekali bisa besok karena saya bisa belajar di situ, belajar latih di situ untuk masa depan anak saya. Jadi sangat nantinya sangat bermanfaat ya Bu ya? Ya manfaat bagi anak yang spesial, bisa lebih maju, sukses, bisa nanti anak yang bisa disabilitas bisa menjadi lebih positif. Harapannya untuk sukses, bisa belajar, bisa nulis, menjadi mandiri. Nantinya setelah selesai pembangunan rumah inspirasi ini, Wali Kota Semarang akan mengembangkan rumah inspirasi sebagai rumah yang bisa memberikan manfaat bagi anak-anak penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan berkreasi. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.